saya setelah mendeklirkan diri itu berarti saya siap mewakafkan diri bagi Kota Tangerang. Nah ini tentu banyak yang harus saya korbankan. Pertaruhan di mana ketika maju nanti harus lepas jabatan yang ada ya. Ini saya kasih pandangan semua dan akhirnya kesepakat. Ya udah kalau begitu bismillah ya. Kita juga mendoakan, mensupport ya, sehingga keluarga saya akhirnya mensupport sampai kata istri saya, ya udahlah PNS ditinggalkan juga, toh orang lain juga banyak yang tidak PNS hidup juga ya, adalah menjadikan atau menuju Tangerang smart. Smart itu tidak sekedar ngambil dari atau menyerap dari kosakata ya dari bahasa Inggris ya, yang berarti cerdas ya, tapi saya maknai huruf per huruf. Kenapa saya bentuk sebuah taman ya, asmara, yaitu taman yang menampung aspirasi masyarakat, biar masyarakat datang ke situ menyampaikan keinginannya ya, tanpa sesuatu yang disekat-sekat ya, tahapan-tahapan yang sangat formal gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Radar Banten Podcast? Berjumpa kembali bersama saya Umi Umdatul Jannah di Radar Banten Podcast ya. Semoga sehat selalu ya Sobat Radar Banten Podcast. Dan di episode kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu tokoh yang luar biasa dan mungkin kayaknya gak asing ya untuk warga Kota Tangerang, karena memang sebelumnya juga kita pernah ngobrol di podcast Radar Banten. Dan sekarang saat ini sudah hadir Bapak Dr. Haji Ahmad Amarullah MPD selaku Rektor dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Winda. Oke. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak? Baik ya Pak ya. Seperti ini melaksanakan kegiatan dengan stamina sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini harapan kita semua nih kalau melihat Bapak sehat dan berkegiatan di kampus ya Pak ya. Dan ngomong-ngomong ini pertemuan kedua kita. Iya. Luar biasa. Gak kerasa, seneng banget ya Pak ya bisa ketemu lagi di tahun kemarin kalau nggak salah ya Pak. Kalau di tahun kemarin mungkin kita ngobrolin soal kampus UMT. Tapi sekarang ada yang beda Pak. Dari Serang ke Tangerang, kita mau ketemu langsung dan nanya langsung nih Pak ke Bapak terkait dengan mungkin di tanggal 5 Juni 2024 ini ada unggahan yang menyebutkan kalau Bapak Amarullah ini mencalonkan atau mendeklarasikan diri sebagai bakal calon wali kota Tangerang. Nah, ini gimana nih Pak? Iya, terima kasih nih saya dikasih kesempatan untuk kesekian kali oleh Radar Banten di podcast kali ini. Kaitan dengan pertanyaan itu tentu ada latar belakangnya. Latar belakangnya. Sampai saya akhirnya mendeklirkan ya untuk maju, karena memang yang pertama saya sungguhnya masih tetap ingin berhikmat di kampus ya. Tapi begitu dorongan masyarakat ya, dari kawan, dari partai politik ya. Salah satunya adalah partai politik pernah datang ke ruangan ini juga ya. Berarti udah banyak nih Pak ya. Ketuanya yang main ke ruangan ini. Mendorong saya untuk maju T1 ya. Tapi saya masih dingin ya menanggapinya. Kemudian juga rekan-rekan ya, teman-teman dekat juga ya. Ini udah saatnya akademisi katanya turun gunung ya. Kalau di Tangerang kan nggak ada gunung sebenarnya. Lalu masyarakat yang akhirnya yang tadinya saya anggap biasa-biasa aja nggak kebendung ketika mereka menebarkan gambar saya di mana-mana ya, walaupun tanpa seizin saya ya, tapi saya juga nggak akan serta-merta ya menolak ya atau mematahkan semangat mereka. Kita harus apresiasi bahwa ini memang sudah zamannya ataupun lagi saatnya tahun politik ya,
ini ya kita lihat saja dinamikanya, semua politik yang ada dimanapun ini terus dinamis ya. Makanya kalau mau mendorong saya ya jangan sekedar mendorong, bahkan cuma mau akhirnya menenggelamkan ya. Artinya setelah itu dilepas ya. Kalau mau sungguh-sungguh dengan ikhlas, ya udah saya bismillah, kita bersama-sama berjuang. Yang pastinya seorang rektor ya, seorang PNS ya, bukan sebagai seorang penguasa, apalagi pengusaha ya, yang barangkali duitnya nggak berseri ya. Maka kita harus siap untuk mengencangkan ikat pinggang, bahkan tentu harus betul-betul bisa mandiri ya, untuk bagaimana mengikuti tahapan-tahapan ya. Itu pastinya semua berbiaya, dan apalagi sampai kepada kampanye ya, itu nggak sedikit ya. Itu sesuatu atau kos politik yang nggak bisa dihindari ya. Tapi memang semangat kita bagaimana perpolitikan yang ada di kota Tangerang khususnya itu sudah meninggalkan cara-cara primitif ya, yaitu dengan membeli suara, dengan money politik yang sangat tidak mendidik ya bagi generasi muda ke depan. Oleh karenanya disinilah kita coba membangun ya no terhadap money politik, tapi kepada sesuatu yang sifatnya kos politik ya, mengumpulkan orang ya, bagaimana juga menggerakkan massa dan lain-lain, nggak mungkin ya tanpa biaya ya. Nah ini kita gotong rame-rame ya. Nah, sebab apa ya, saya setelah mendeklirkan diri itu berarti saya siap mewakafkan diri bagi kota Tangerang. Nah ini tentu banyak yang harus saya korbankan ya. Salah satunya ke-PNS-an saya harus mundur ya. Kemudian saya sebagai rektor juga harus mundur ya. Ya ini harus fight, dijalankan ya Pak ya. Dijalankan fight. Dan ayo, kalau saya sungguh-sungguh, kalian ataupun masyarakat yang mendukung pun saya ucapkan terima kasih. Tidak selesai hanya sampai mendukung di sini saja ya, betul. Tapi dikawal sampai akhirnya bisa mencapai tujuan yang kita harapkan, menjadi pemenang dan bisa merubah kota Tangerang ini menjadi lebih baik. Luar biasa. Ada yang menarik tadi Pak, baliho-baliho yang dipasang itu ternyata dari masyarakat sendiri ya Pak ya. Dan tadi di jalan saya juga melihat Pak foto Bapak. Dan mungkin sudah melihat media sosial Bapak juga banyak yang request balihonya kurang besar. Ya, betul. Balihonya kurang gede katanya ya Pak ya. Betul. Dan mungkin selain dilatar belakangi dengan dorongan, banyak yang menginginkan Bapak untuk maju sebagai calon wali kota Tangerang di tahun ini gitu ya Pak ya. Ada nggak sih Pak latar belakang lain yang memang membuat Bapak oke deh saya mendeklarasikan gitu? Apakah memang gara-gara atau karena Bapak masuk ke dalam 4 besar tokoh orang yang memiliki elektabilitas yang tinggi sebagai bakal calon wali kota Tangerang? Ya, itu juga salah satu ukuran ya. Kita nggak boleh mengklaim, tapi ketika memang ada survei yang menghasilkan itu sebuah realita, gambaran yang terjadi di masyarakat ya. Tentu ini menjadi dorongan ya saya untuk bisa menggunakan ya kekuatan ini dalam langkah berkiprah lebih jauh, tidak hanya mengurusi 17.000 mahasiswa UMT, tapi insya Allah kalau nanti terpilih akan mengurusi kayaknya lebih dari 2 juta ya lebih penduduk dari kota. 2 juta. Sebab di siang hari penduduk kota itu sekitar 2.200.000-an. Di malam hari 1.700.000 ya. Dan apapun itu artinya lebih dari 17.000 mahasiswa. Tentu ini menjadi tantangan saya ya untuk bisa bermanfaat bagi sesama manusia ya, lingkungan ya, khairun nas anfa'uhum linnas ya. Dan juga memang berangkat dari saya juga orang yang dilahirkan di Tangerang ya, anak benteng.
punya tanggung jawab moral. Jangan mendiamkan ataupun ya cuek saja terhadap perkembangan kota. Ingin berkontribusi Ya, harus gitu ya, Pak? berkontribusi lebih jauh. Orang lain aja yang dari berbagai daerah itu punya perhatian besar terhadap kota Tangerang menjadi kota yang hebat, ya, yang maju. Ya, orang kotanya sendiri juga harus sungguhnya punya keinginan lebih tinggi daripada itu, ya. Maka disitulah yang akhirnya melihat survei ini menjadi peluang, ya, dan peluang itu nggak datang dua kali ya. Maka saya berpikir kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau tidak diambil mungkin tidak sama sekali seterusnya. Nah, ini saya kira kesempatan yang kita mau coba organisir, ya, dengan melibatkan berbagai sumber daya yang ada. Bahkan hal lain pun dari keinginan saya untuk maju, untuk meramaikan pesta demokrasi di Kota Tangerang. Jangan sampai terjadi Pilkada Kota Tangerang 2018 di mana paslon hanya melawan kotak kosong, ya. Naik sekali kan, dari 1.200.000 penduduk yang punya hak pilih dan memilih, ya, dan dipilih tentu itu masa sih cuma satu paslon, berarti 2 orang doang, ya. Nah, ini saya kira dengan begitu maka mudah-mudahan demokrasi di Kota Tangerang ini menggeliat dan bisa dilaksanakan secara bermartabat, ya, tidak saja secara luber, ya, jurdil, tapi juga bermartabat, ya. Bermartabat ini maknanya meluas, ya, sampai kepada menghindari praktek-praktek money politik sehingga mahasiswa warga kita menjadi semakin cerdas, demokrasi kita semakin sehat, ya. Luar Itulah biasa ya, Pak. bagian daripada ciri-ciri kota yang maju. Kota ya. yang maju. Gitu. Oke, mungkin terkait tadi banyak yang mendukung Bapak, terutama di Instagram ya, yang saya lihat itu banyak sekali komentar-komentarnya. Mungkin kepo nih Pak, gimana dukungan keluarga terutama ya, orang-orang terdekat Bapak, mungkin kolega, itu saat mendapati kabar kalau Bapak mendeklarasikan diri sebagai bakal calon wali kota Tangerang? Ya, tentu memang yang banyak atau waktu lebih lama berinteraksi adalah di luar rumah, ya, dengan kerabat segala macam, ya. Sisanya baru di rumah. Di rumah. Kadang-kadang saya berangkat pagi jam 7:30 sudah menerima tamu, sampai jam 10 secara bebas saya membuka yang namanya Kopi Morning di Plaza. Siapapun, mau mahasiswa, mau masyarakat, mau dosen yang mungkin mengeluh ini itu, ya. Untuk umum ya Pak ya? Untuk umum, ya. Itu dikasih waktu, saya durasinya sekitar jam 8 sampai jam 10, ya. 7:30 saya sudah standby. Kesononya udah padat waktu, apalagi terus bergerak sampai minimal saya paling cepat pulang jam 10 malam. Paling cepat itu ya Pak? Ya. Kadang-kadang begitu sampai rumah jam 10:30 udah ada tamu. Udah ada tamu. Ya, kita terima lagi, memuliakan tamu, ya. Ngobrol kadang-kadang nggak sengaja, ngobrol larut malam dan asik, ya, sampai subuh. Sampai subuh. Akhirnya tidak istirahat ya Pak? Sholat subuh sebentar, tidur, setelah itu istirahat, berangkat lagi. Berangkat ya. lagi. Nah, itu walaupun itu tidak tiap hari, ya, tidak tiap hari. Nah, ketika memang waktu lebih banyak di luar dan otomatis banyak berinteraksi dengan teman-teman, ya, teman-teman memang luar biasa, ya. Dia tidak sekedar mendorong-dorong maju, tapi dia memberikan analisa, mungkin kemungkinan pahit, ya, dan sebagainya, ya. Tapi saya juga tidak bisa menjawab, ya, dorongan-dorongan itu terus maju untuk menghidupkan demokrasi di Kota Tangerang ini. Saya harus nanya juga kepada keluarga. Ya, keluarga saya, istri dan 3 anak saya yang perempuan, ya. Itu begitu saya sampaikan, perdebatan memang cukup tajam, ya, sebab anak-anak saya itu udah besar-besar, semuanya udah kuliah, bahkan sudah ada yang
baru selesai magister komunikasi dan desain visual di ITB ya, belum lama. Lalu juga ada yang lulusan psikologi ya, dan yang si bungsu masih di kedokteran Yarsi. Nah itu luar biasa mereka memberikan pandangan-pandangan ya, janganlah nanti dibully orang gitu kan. Pasti ada kekhawatiran Nanti, seorang anak ya Pak ya. dihina-hina ya, ayah segala macam, kami ngerela gitu. Tapi terus dikasih pandangan-pandangan ya mereka, termasuk istri saya juga itu, karena pastinya akan membuat adanya pertaruhan ya, pertaruhan di mana ketika maju nanti harus lepas jabatan yang ada ya. Ini saya kasih pandangan semua dan akhirnya kesepakat ya udah kalau begitu Bismillah ya, kita juga mendoakan, mensupport ya, sehingga keluarga saya akhirnya mensupport sampai kata istri saya ya udahlah PNS ditinggalkan juga, toh orang lain juga banyak yang tidak PNS hidup juga yang gitu. Ya betul ya. Jadi saya kira akhirnya saya dapat dukungan keluarga untuk sudah mulai ya dari hari ke hari memikirkan dan merumuskan, bahkan mendiskusikan dengan teman-teman ya, agar perhelatan pilkada ini ya akhirnya bisa menghasilkan ya, ataupun membuat saya terpilih gitu. Saya kira seperti itu. Awalnya memang ada beberapa perdebatan dari mungkin anak dan istri gitu ya Pak ya. Nah, pandangan yang Bapak berikan kepada keluarga itu apa Pak yang akhirnya membuat mungkin keluarga mendukung, mensupport dengan luar biasa terhadap Bapak? Ya, yang pertama saya sampaikan itu yang terjadi bukan keinginan ayah, gitu. Tapi betapa masyarakat juga sedang menunggu-nunggu atau menantikan. Ya, apalagi masyarakat menilai ya, ayah dianggap berhasil mengelola perguruan tinggi, ya, yang kemudian gedungnya paling menjulang, mahasiswanya 17.000 lebih, ya. Lalu munculnya inovasi-inovasi, misalnya saya membuat pabrik air minum kemasan, ya. Ini dalam rangka juga menghasilkan pendapatan di luar mahasiswa sehingga profitnya bisa meningkatkan fasilitas ke mahasiswa, dan nanti akan menjadi layanan pendidikan berkualitas tanpa harus meningkatkan tarif bayaran, gitu ya. Karena udah ada bayaran, ada ataupun dibiayai oleh ini, oleh hasil keuntungan ini, gitu. Salah satunya itu keberhasilan, dan tentu orang banyak membandingkan begitu saya diamanahi banyak perubahan-perubahan, ya itu tentu apresiasi mereka, ya. Maka ingin bagian daripada masyarakat itu ayah ini bisa berkiprah lebih luas, ya. Tidak hanya di lingkungan kampus tapi untuk masyarakat kota Tangerang, dan ini bagi ayah menjadi ladang amal, ya. Dan kalian pun insya Allah ya ketika akan mendukung ya, lalu membantu ya, bisa membuat jaringan silaturahim ya dengan berbagai pihak ya, itu kan bagian daripada keberkahan ya. Dan insya Allah apa yang ayah pilih ini ya terbaik ya bagi keluarga ya, bagi agama, bagi tentu kota, bangsa ya, dan negara, seperti itu. Nah, kalau untuk komunikasi politik saat ini nih Pak, apa saja yang sudah dilakukan? Ya, nah tentu diawali dengan tim saya yang kemudian mengambil formulir, ya, lalu mereka mengisi secara lengkap, saya tanda tangan dan semeterai, dan mohon maaf ketika pengembalian formulir di saat-saat awal itu, ya, saya tidak membersamai karena saat lagi di luar kota ya, tapi tim yang turun tangan ya Pak, menyerahkan ya,
Tapi begitu penjadwalan pemaparan visi misi ya saya alhamdulillah ya sudah tahu jadwalnya, meninggalkan jadwal atau kegiatan yang lain ya bisa dilaksanakan ya. Setelah itu kami membangun komunikasi melalui ya media komunikasi, bahkan ketemu ya dengan pengurus-pengurus ya. Ternyata pengurus-pengurus di partai juga ya banyak teman saya ya. Karena ya aktivis KNPI itu kan tersebar di berbagai partai ya gitu ya. Saya pernah jadi sekjen KNPI provinsi ya, semua teman-teman ya seru-seru aja jadi reuni juga gitu ya. Responnya gimana tuh, Pak? Responnya tentu mereka terus mendorong ya, bahkan mohon maaf ada formulir yang nggak sempat diantarkan, bukan sungguhnya tidak menghargai partai ya, tapi sampai nggak ada yang ngingetin tenggat waktunya ya. Begitu itu udah lewat ya, sampai pengurusnya sendiri menyayangkan kenapa nggak dikembalikan itu Pak Rektor formulirnya, padahal di survei kami masuk katanya 10 besar, 4 besar katanya gitu. Ya saya tetap menghargai, saya tetap bangun komunikasi dengan partai itu, walaupun mungkin secara tahapan saya tidak mengikuti penjaringan ya, tapi kalau nanti dijadwalkan misalnya ada tahapan berikutnya untuk barangkali uji kompetensi lainnya gitu ya, kalau masih diberi kesempatan ya saya juga siap hadir ya, lalu membangun komunikasi dengan partai, misalnya kita janjian ngobrol di mana gitu ya, lalu ya kita diskusi ya, kemungkinan bisa koalisi ke depan, bisa gabung dan lain-lain. Peluang-peluang itu semua terbuka. Semua ya, terbuka. Karena, tapi ada yang sudah kayaknya lebih dekat gitu nggak Pak terbuka ya? Ya yang sudah lebih dekat yang pastinya yang saya sudah ikuti sampai, karena saya mengikuti sudah sampai tingkat pusat. Ya, yaitu PKB ya. PKB ini saya sudah ikut tahap sampai tingkat pusat, dialog dengan pengurus DPW-nya juga lancar ya, dengan DPC-nya ya, dan tentu dengan DPP ya. Ini juga terus komunikasi ya. Tinggal kami sedang terus berdoa ya, setelah berusaha sekuat tenaga itu untuk bisa mendapatkan rekom dari PKB yang mudah-mudahan dalam waktu dekat rekom itu diberikan untuk saya. Amin. Amin. Semoga bisa terwujud ya Pak ya. Siap. Dan tentunya tentang visi misi, mungkin tadi Bapak menjelaskan nantinya akan memaparkan visi misi. Nah ini kalau boleh tahu apa aja sih Pak visi misi yang akan dilakukan, terutama khususnya untuk Kota Tangerang? Ya, visi saya yang sudah sering dilontarkan di berbagai kesempatan adalah menjadikan atau menuju Tangerang smart. Smart itu tidak sekedar ngambil dari atau menyerap dari kosakata ya, dari bahasa Inggris ya, yang berarti cerdas ya, tapi saya maknai huruf per huruf ya, secara akronim. Ya. Kalau akademisi beda nih Pak ya. Setiap huruf ada maknanya ya Pak ya. Namanya S-nya smart itu S-nya sejahtera. Sejahtera. Ya. Sejahtera ini tentu ukurannya bagaimana nanti masyarakat Kota Tangerang ini ya terpenuhi kebutuhan sandang pangan papannya ya, kesehatannya, pendidikannya ya, dan anak-anak usia produktif, bukan anak-anak tentunya, para penduduk yang usia produktif ya, bisa mendapatkan lapangan kerja ya. Kemudian ya kita bisa melakukan program-program pembangunan yang mampu mensejahterakan masyarakat ya, tidak saja materi maupun juga imateri ya. Kemudian setelah itu M-nya mandiri. Ya. Bukan mandi sendiri ya Pak?
Mandiri ini tentu kita ingin dorong masyarakat ya untuk bisa berdiri di atas kakinya sendiri dalam konteks kemampuannya ya, yang pastinya kita fasilitasi, yaitu didorong di sisi kemampuan berdikarinya ya, menjadi entrepreneur ya, di mana mereka bisa mengembangkan usahanya dengan permodalan yang kita akses ke lembaga perbankan ataupun keuangan yang memang tidak menyalahi undang-undang, misalnya mereka dengan bantuan bergulir ya, sehingga usaha UMKM terutama ya di Tangerang ini bisa lebih menggeliat ya, karena memang UMT juga punya fakultas ekonomi dan bisnis ya, yang sekarang sedang membina 46.000 UMKM. Nah ini juga bagian yang menjadi sumber pembelajaran bagi para mahasiswa dan dosen. Bahkan nanti kalau ini kita terapkan di Kota Tangerang, itu mereka akan diberikan pendampingan, tidak sekedar mereka dikasih usaha, tapi sampai sukses ya, bagaimana pengelolaan pembukuannya, bagaimana marketingnya, manajemen pemasarannya, dan segala hal lah yang tentu adalah di sini ketat ya, menghasilkan produk yang bermutu ya, dengan sistem kontrol kualitinya ya, quality controlnya dan sebagainya. Itu semua ada sampai kepada produk yang dihasilkan adalah halal ya gitu. Karena kita punya lembaganya namanya HC, Halal Center. Betul. Dan Halal bersertifikat ya, itu juga bagian bagaimana membangun kemandirian dari masyarakatnya ya. Dan kita harapkan di kemandirian ini tidak ada lagi di Tangerang pengemis. Itu harapan ya. besar sih Pak. Maka nggak boleh ada pengemis, ada pengemis kita razia ya, kita lakukan razia yang persuasif ya, yang memanusiakan, mereka dididik, diberikan keterampilan ya, dan mungkin nanti kita kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri ya, barangkali ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan ya, kepada mereka. Kan biasa tuh ibu-ibu di kampung itu suka bawa bahan-bahan dari pabrik ya, dikerjain di rumah gitu kan, nanti ada upah dan lain-lain, itu pasti ada itu kan. Itu salah satunya ya, yang punya kemampuan berkesenian dididik dia menjadi vokalis, menjadi musisi ya, apalagi kemudian kita bisa orbitkan gitu ya, menjadi sesuai dengan artis kompetensinya ya. Gitu ya Pak ya. Lalu ada yang bilang, wah kalau begitu nanti banyak orang yang pada datang ke sini jadi pengemis, dengan harapan ditangkep-tangkepin. Nah, pengen diurus gitu ya Pak. Diurus ya, nggak begitu nanti kita cara mengatasinya. Nanti ada tenggat waktu. Mereka yang diambil per tanggal sekian itu yang dibina sampai ini. Bagi mereka yang baru datang, kita ambil untuk dikembalikan ke asalnya ya, kita kembalikan ke asalnya, sehingga nggak ada itu pengemis ya, pengemis yang nyusup masuk ke Tangerang ya. Jadi itu juga membuat mereka mandiri, kemandirian ya. Kemudian A-nya akhlakul karimah ya, akhlak mulia ya, akhlak terpuji lah kalau bahasa universalnya kan, yang semua juga agama ada ya. Tangerang ini udah terkenal dengan ikon akhlakul karimah, cuma masih jargon. Nggak pernah kemudian ada yang benar-benar menerapkannya gitu, mendalami ya, merumuskan, lalu sampai menghasilkan indikator ya, dan dari indikator itulah kemudian nanti bisa mengklasifikasi mana perbuatan yang berakhlak mulia, mana perbuatan yang tidak berakhlak mulia. Nah, rumusan-rumusan itu harus dituangkan dalam buku. Nah, nanti kita bikin yang menarik menjadi buku saku. Akhlakul karimah. Setiap penduduk kota yang punya KTP itu harus punya buku itu. Dikasih secara gratis ya. Nanti dapat KTP, dapat buku. Ya, itu. Nah, itu kayak anak-anak pramuka kan punya buku saku ya. Buku saku. Sehingga apa yang dia lakukan itu selalu melihat buku saku ini ya. Sebagai pegangan gitu ya. Pegangan, apalagi kemudian ada pembinanya marap, sehingga setiap
sejumlah para poet saya sudah berhasil mencapai ini. Ya, tentu kalau ini nggak seperti Pramuka seperti itu, tapi paling tidak nanti orang ini akan tahu ya apa yang dia lakukan bertentangan nggak, ya. Masuk kelompok akhlak mulia tidak. Gitu. Misalnya ketika dia sebagai pemotor ya berkendara di lalu lintas itu menjadi pengendara yang santun, ya, tidak nyerobot lampu merah ya dan sebagainya. Di situ ada nanti kalau menyerobot lampu merah maka tidak berakhlak. Tidak berakhlak. Dan sebagainya. Yang nggak pakai helm itu ya, nggak boleh pakai helm. tidak berakhlak. Lalu yang nongkrong tidak jelas itu kelihatan nanti di situ. Akhirnya orang mudah-mudahan akan malu ya, melakukan sesuatu yang tidak terpuji karena nanti orang akan menilai sendiri. Kenapa? Dia punya buku saku. Okay. Ya, lu memang kelompok ini. Oh, yang bonceng 3 tidak. Iya. Nah itu ya salah satunya ya tentu kita mau membumikan nilai-nilai akhlakul karimah dengan langkah-langkah yang jelas, yang terukur ya. Kemudian R-nya responsif. Responsif. Yang responsif waktu saya pemaparan di PKB ini cukup mengagetkan ya karena gagasan saya ingin membuat sebuah taman namanya Taman Asmara. Wah, keren nih namanya nih, Asmara. Waduh. Ada cerita apa Pak di balik namanya Taman Asmara? Iya, sungguhnya itu kan singkatan. Oh, singkatan juga, Asmara punya itu makna juga. Aspirasi masyarakat sebenarnya. Ya. Aspirasi masyarakat. Ya. Kenapa saya bentuk sebuah taman ya? Asmara yaitu taman yang menampung aspirasi masyarakat, biar masyarakat datang ke situ menyampaikan keinginannya ya tanpa sesuatu yang disekat-sekat ya, tahapan-tahapan yang sangat formal gitu, kayak menyampaikan usulan di sebuah forum sidang DPRD paripurna misalnya kan itu kan sangat formal ya. Atau dulu ada yang namanya musrenbang, ini kan juga menurut saya itu sangat formal itu ya, nggak bisa ataupun sangat terbatas dalam menampung aspirasi masyarakat. Tapi begitu saya buka, saya seperti yang saya lakukan di lobi ini setiap jam 8 itu kan sesungguhnya itu juga taman aspirasi sebenarnya gitu ya. Tapi nanti saya buat seperti misalnya ketika dulu zaman Yunani kuno bagaimana Socrates, Plato mengungkapkan gagasannya, dia dalam sebuah lapangan ya tentu katakanlah dibikin semacam bentuknya teater ya, setengah teater, ada bangku yang melingkar berundak-undak, lalu nanti di depannya ada meja, disitulah tempatnya wali kota duduk didampingi oleh sekda dan segala perangkatnya untuk mendengar absen mereka sambil ngopi. Gambarannya seperti itu ya Pak ya. Nanti biarin relax, kita kasih di situ nanti UMKM suruh dagang misalnya ubi rebus ya, kacang ya, mereka pada menikmati kacang itu, nanti APBD yang bayar. Ya, APBD yang bayar kan nggak salah kan kita beri makan orang-orang yang memang punya perhatian terhadap kotanya. Toh Bapak Presiden kita terpilih juga mencanangkan program makan siang gitu ya. Nah, itu. Termasuk mahasiswa. Nggak perlu lagi dia teriak-teriak di jalan. Oh, nggak perlu itu Pak ya? Nggak perlu. Situ datang ya, nanti wakil datang. Kan intinya mahasiswa itu mengepung pemerintahan dalam sebuah kegiatan demo itu pengen ketemu kepala daerahnya. Pengen ketemu pemimpin. Tapi karena dijegat-jegat jadi ribut. Padahal ketemu aja, masa kita takut menemui rakyatnya sendiri ya. Ya, kalau disalurkan ya ada kanalisasi kan penyaluran itu. Ya, kalau air juga mengalir kita tahan-tahan kan jebol. Ya. Tapi kalau kita salurkan ada kanalisasi ya, mereka ngomong ya. Bahkan saya bilang kalau udah ngomong terus lama-lama tensinya turun ya. Bahkan pada berebut pengen selfie sama wali kota kan gitu. Jadi sangat egaliter ya, bagaimana terbangun kekeluargaan dan kemudian mereka masyarakat betul-betul rasa memiliki. Kenapa? Yang dia lontarkan dilaksanakan, lalu hasilnya
dia jaga, ya kan? Ini kan usulan saya dulu, dia menjaga, masyarakat menjaga. Ya, sekarang kan kadang-kadang masyarakat merasa nggak terlibat, ya. Habis nonton bola, ya, jagoannya kalah, ngerusakin apa aja. Fasilitas ya, Pak. Mungkin karena tidak merasa memiliki ya, Pak ya. Itulah bagaimana responsif itu dalam pengertian pemerintah harus serba tanggap, ya, merekam keinginan masyarakat menjadi sebuah kebutuhan yang tentu nanti kita lakukan secara sistematis dan pasti menggunakan skala prioritas, mana yang paling banyak diinginkan, ya, itu yang harus kita prioritaskan, ya. Kemudian terakhir T. Apa T? T. Apa? Transparansi. Transparansi. Ya, kita buka tuh APBD, ya. Lalu dinas-dinas punya anggaran berapa, ya. Nanti agar masyarakat juga tahu, lebih percaya gitu ya, Pak ya. Iya. Mana dinas yang betul-betul bisa betul-betul apa ya, menggunakan anggaran masyarakat itu secara maksimal. Ya, kan banyak dinas-dinas yang cuek, ya, tidak menyerap anggaran masyarakat. Kenapa? Berisiko diperiksa oleh jaksa segala macam, sehingga hampir setiap tahun tersisa anggaran belanja daerah itu 600 miliar. Coba, berarti kan 600 miliar yang mestinya sudah diserap oleh pembangunan dan masyarakat merasakan hasilnya, itu enggak, ya. Jadi dengan begitu nanti kelihatan ini mana dinas yang hebat, ya, mana dinas yang ogah-ogahan, kelihatan nanti situ, ya. Termasuk soal transparansi dalam hal melaksanakan proyek-proyek, ya, mana proyek yang dengan nilai sekian kok hasilnya segini, ya, itu. Jadi masyarakat terlibat, bahkan mungkin masyarakat yang punya ataupun barangkali berusaha di bidang-bidang yang terkait dengan penyerapan anggaran itu, mereka bisa berdaya juga, ya, bisa terlibat dengan tentu skema-skema yang sesuai aturan, ya. Oke, berarti Bapak ingin menjadikan kota Tangerang ini menjadi kota yang smart. Ya, Pak ya. Nah, kenapa nih ingin menjadikan kota Tangerang kota yang smart? Kota Tangerang saat ini, gimana, Pak? Ya, ingin menjadikan kota Tangerang yang smart itu ada ujungnya agar bisa meningkatkan daya saing, ya, dengan komponen yang tadi. Salah satunya ya tentu banyak juga variabel lainnya, ya. Salah satunya minimal smart itu kita bisa implementasikan. Itu daya saing warga kota atau kota Tangerang ini menjadi betul-betul percaya diri, ya, dalam menghadapi pergaulan dunia. Kita punya yang namanya pintu gerbang internasional Bandara Soekarno-Hatta, ya, jangan kita jadi penonton, ya. Nah, nggak mungkin kita ketika kita tidak smart, ya, bisa ikut dalam persaingan bagaimana berinteraksi dengan masyarakat dunia, ya. Maka dengan dia sejahtera, ya kan, kemudian dia mandiri, dia berakhlak karimah, dia sangat peka terhadap lingkungan, ya, sifat responsivitasnya, kemudian dia juga punya kemampuan diri yang betul-betul ketika dia mampu dia sebut dia mampu, kalau nggak mampu ya jangan maksain. Itu kan bentuk juga transparansi, ya. Itu sehingga mereka bisa bersaing, ya, dengan bangsa-bangsa lain, ya, dengan usaha-usaha yang ada di sekitarnya, ya, sehingga dia survive, ya, dalam membangun, apakah membangun yang namanya e-commerce, ya, ataupun startup, ya, atau bentuk-bentuk UMKM lainnya, ya. Dia bisa mewarnai khas produk-produk UMKM-nya di bandara, ya kan, kayak di Bali, di Jogja kan banyak tuh digelar khas-khas UMKM, ya. Kita juga harus juga pandai begitu, dan pemerintah lebih pada memfasilitasi, ya, soal anggaran, soal pembinaan, soal pendampingan, itu yang akhirnya, ya, sampai kepada ujung akhir. Jadi tujuan antara menjadi meningkatkan daya saing, pada akhirnya menghadirkan kebahagiaan bagi semua.
Tujuan Ya, utamanya itu ya, ya, menghadirkan kebahagiaan bagi untuk kita semua. Jadi tidak sekedar fisik, ya, tapi bahagia itu adalah sesuatu yang didapat dari jiwa seseorang melihat kondisi ya yang serba kondusif, ya, mereka bahagia, ya, makanya nanti indeks kebahagiaan di Kota Tangerang ini berapa, ya, sebab yang kita prihatinkan negara ini indeks kebahagiaannya itu di atas urutan 100 keberapa ya dunia, ya. Ada negara yang paling bahagia di dunia ini misalnya malah yang kita ketemu Norwegia, ya, kemudian ya Swedia, ya, Belanda, ya. Nah ini sampai kemudian Indonesia itu masih jauh. Nah mungkin kalau diurut masih jauh secara dunia, bisa jadi sampai ke Tangerang pun juga ikut-ikutan gitu, karena itu kan gabungan atau akumulasi dari semua yang terjadi di Indonesia, ya. Maka bagaimana Tangerang ini indeks kebahagiaannya meningkat dan bahkan juga indeks harapan hidupannya juga meningkat. Kalau untuk wajah Kota Tangerang sekarang, ini gimana nih Pak? Kalau wajah Kota Tangerang hari ini tentu lebih baik dari wajah kota sebelum Tangerang menjadi kota. Ya, udah lebih dari berapa puluh tahun Kota Tangerang ini menjadi kota, tapi kan kita ingin ya mengikuti apa namanya, ya, apa yang kita yakini dalam agama yang saya yakini Islam misalnya, ya, hadis Nabi itu barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin itu adalah orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, ini orang yang celaka, ya. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, itu orang yang merugi. Nah, berarti kita harus terus melakukan apa namanya peningkatan, ya, dan nggak boleh puas dengan apa yang sudah ada. Katakanlah sekarang sudah baik, besok harus lebih baik. Harus gitu. lebih baik lagi. Misalnya dalam soal pengelolaan anggaran pemerintah yang selama ini tersisa 600 miliar, ya besok jangan ada lagi, harus nol, ya. Seperti manajemennya Masjid Jogokarian, ya, kan nol itu. Tapi bukan kemudian besoknya nggak punya duit, orang lagi lebih percaya memberikan amalnya. Ke depan kalau ini terjadi di Kota Tangerang, ya, investor semakin kenceng karena apa yang ada betul-betul dibuktikan masyarakat, sehingga masyarakat kondusif, ya, masyarakat tidak beringas, ya, menikmati, ya, semua kita akhirnya membuat masyarakat, ya, merasa menjadi bagian daripada perkembangan kota ini, ya. Sekarang kan agak-agaknya nih, gitu ya, misalnya HUT kota itu nggak terlalu diminati tuh oleh masyarakat. Kenapa tuh Pak kalau boleh tahu? Iya, yang ramai mah orang yang berseragam coklat aja, ya, yang ngadain ini, yang ngadain itu, lomba ini, dinas antar dinas segala macam, masyarakat nggak terpanggil, ya. Itu artinya seperti Tangerang cuma bagian golongan tertentu, ya, nggak boleh. Semangat saya bagaimana Tangerang menjadi untuk semua, makanya kebahagiaan bagi semua, ya, tidak hanya golongan tertentu, semua, ya, semua yang menjadi warga Kota Tangerang ini harus bahagia. Harus bahagia. Mungkin ada saran dan kritik nggak sih Pak untuk Kota Tangerang saat ini? Ya, tentu kritik, ya, yang pastinya diharapkan akan menginspirasi, kemudian bisa terus berimbas kepada proses pembangunan yang lebih baik. Misalnya, ya, kita tata lah, ya, tata misalnya soal kita punya Sungai Cisadane, ya, kenapa airnya kok butak begitu, ya, apakah nggak bisa dijernihkan? Bisa dengan teknologi, ya, bisa. Terus di sepanjang pesisirnya itu, ya, UMKM yang ada, kenapa nggak kita bisa kasih kesempatan, bahkan kita bentuk kawasan wisata, misalnya wisata air yang tentu apa namanya tingkat keselamatan diutamakan, ya. Misalnya dengan saya pernah menugaskan
dekan pariwisata UNT yang buat konsep ya, dia bikin rumah kreatif ya yang ada di pesisir jalan yang inspeksinya Kali Cisadane gitu misalnya, yang belum terlalu ramai itu diramaikan, misalnya di situ ada panggung kesenian ya. Panggung kesenian ini nanti jadwalnya dirubah-rubah, nggak sama. Malam Senin dangdut misalnya, atau malam Minggu dangdut, malam Senin kosidah, malam Selasa keroncong, malam apalagi nari-nari cokek misal dan sebagainya. Itu orang nanti akan bisa menyalurkan hobinya. Saya demen keroncong, adanya di malam Selasa nih. Datang ke situ dia ya. Bisa menarik minat anak muda juga dan ya Pak. Bahkan tidak hanya menarik orang atau turis domestik ya, bahkan dari luar kota ya. Itu kan Kota Tangerang kemarin sudah punya namanya Tangerang Live ya. Live itu salah satunya ada P ya, visitable ya, huruf P. Visitable itu artinya kota yang layak dikunjungi ya. Ya kalau kondisi kayak begini nggak layak dikunjungi ya, misalnya tapi kalau kita buat desain seperti itu, orang pada datang ya. Karena pada saya atau kita mungkin sering menyaksikan ada sebuah daerah yang mengadakan acara secara konsisten, misalnya setahun sekali. Itu orang pada datang ke situ ya, untuk menyaksikan atau penasaran apa sih itu ya. Padahal begitu lihat cuma bagi-bagi hasil panen ya, tapi ada kepuasan, ada sesuatu yang berbeda ya. Itu kan sederhana sebenarnya. Ada daya tarik sendiri. Ada daya tarik. Jadi itulah saya kira Tangerang ini ya sumber daya alamnya luar biasa ya, dalam konteks wisata. Kalau kita kelola ini bisa menjadi tempat destinasi, apalagi kemudian menjadi kota pelajar ya. Ini juga banyak potensi-potensi yang kita bisa organisir menjadi sebuah kekuatan daya tarik, sehingga orang-orang dari berbagai daerah ya, bahkan negara ingin belajar di Kota Tangerang misalnya. Luar biasa. Gitu. Terakhir Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, terutama yang lagi nonton podcastnya Radar Banten? Ya, tentu kita harapkan seluruh masyarakat Kota Tangerang ini bisa mengambil bagian ya dari proses pembangunan dan kemajuan Kota Tangerang ya, sehingga apa yang kita lakukan semua sifatnya konstruktif ya, membangun, tidak destruktif ya. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua ya, karena Kota Tangerang ini kota kita, kalau bukan kita siapa lagi ya yang memberikan kemanfaatan yang besar yang pastinya akan dirasakan tidak hanya oleh kita, anak kita, cucu kita, bahkan penerus kita ke depan, sehingga kita memberikan legasi ya, memberikan peninggalan yang indah yang dikenang oleh masyarakat yang hidup untuk sekian puluh tahun yang akan datang. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah ya, seperti itu. Luar biasa obrolan kita hari ini ya. Dan mungkin tadi Pak Rektor juga sudah menjelaskan tentang visi misi terkait dengan pencalonan bakal wali kota Tangerang ya Pak ya. Ini kembalikan kepada masyarakat. Ya. Dan semoga sukses ya Pak ya. Dan terima kasih juga sudah ngobrol-ngobrol dengan Sobat Radar Banten Podcast. Dan itu dia Sobat Radar Banten Podcast obrolan kita hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Official Radar Banten. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.